Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Andrea. Perkenalkan, nama saya Heri Andra Wahyu Aditya Bahar dengan NIM 13 12 300 131. Di sini saya akan menjelaskan legal opini mengenai analisis kasus sengketa jaminan sosial internasional perkara nomor 5 CGS 161-24 P5 Pengadilan Perburuhan dan Masalah Sosial Wina Austria. Jadi yang pertama saya menjelaskan kasus posisi. Kasus ini bermula dari penyampaian dokumen perkara perdata lintas negara oleh Pengadilan Negeri Ngambang, Kalimantan Barat kepada penggugat Manuel Kotnar, seorang warga negara Austria yang kini berdomisili di Indonesia. Penyampaian dokumen tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025. Perkara ini terdaftar dengan nomor 5 CGS 161-24 P5 di Pengadilan Perburuhan dan Masalah Sosial Wina Austria Arbeits- und Sozialrecht Wien. Adapun para pihak dalam perkara ini, yang pertama pihak penggugat yaitu Manuel Kotnar, pria kelahiran Ngabang 29 Januari 1998, berkeluarga negaraan Austria, berdomisili di Indonesia. Yang kedua, pihak tergugat yaitu PVA Landesstelle Wien, Lembaga Jaminan Sosial Austria. Pokok sengketa berkaitan dengan tunjangan kompensasi, pensiun, kecacatan. Penggugat menuntut pembatalan keputusan sebelumnya dan mengajukan klaim tunjangan keluarga sebesar 1.700 euro per bulan, dibayarkan secara retroaktif sejak tanggal pengajuan permohonan. Pihak tergugat menolak tuntutan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, penggugat telah menerima pensiunan kecacatan sebesar 1.280,48 euro bruto per bulan sejak tahun 2008, yang melebihi standar tunjangan kompensasi untuk orang lajang pada tahun 2023 senilai 1.110,26 euro. 2. Penggugat tidak memenuhi syarat domisili tetap di Austria sebagaimana diatur dalam pasal 292 ayat 1 ASVG karena sejak tahun 2023 Kotnar telah menetap lebih dari 2 bulan di Indonesia. Yang ketiga, klaim bahwa istri Kotnar berdomisili tetap di Austria dibantah karena sang istri hanya memiliki domisili sekunder tanpa izin tinggal permanen yang sah, sehingga tarif tunjangan keluarga tidak dapat diterapkan. Dokumen perkara yang dikirimkan dari Austria mencakup penetapan, informasi mengenai upaya hukum banding, serta gugatan dan jawaban tergugat. Persidangan perkara ini tetap berlangsung di Austria di depan Hakim Mark Rainer Kruger sebagai majelis pemeriksa perkara. Selanjutnya ada isu hukum. Berdasarkan uraian kasus posisi di atas, terdapat beberapa isu hukum yang perlu dianalisis secara mendalam. Yang pertama, keabsahan dan kewenangan penyampaian dokumen perkara perdata lintas negara melalui Pengadilan Negeri Ngabang. Yang kedua, pemenuhan syarat domisili tetap di Austria sebagai mana dipersyaratkan oleh pasal 292 ayat 1 ASVG. Yang ketiga, status pernikahan Kotnar dan pengaruhnya terhadap hak atas tunjangan keluarga. Yang keempat, penentuan hukum yang berlaku, choice of law, dalam sengketa jaminan sosial internasional ini. Yang kelima, kesesuaian pendapatan penggugat dengan ambang batas tunjangan kompensasi. Terus selanjutnya ada analisis hukum. Yang pertama, penyampaian dokumen perkara lintas negara. Penyampaian dokumen perkara perdata lintas negara yang dilakukan oleh PN Ngabang kepada Manuel Kotnar merupakan bentuk bantuan hukum internasional
atau mutual legal assistance dalam bidang perdata. Meskipun Indonesia belum menjadi pihak dalam Konvensi Den Haag tahun 1965 tentang penyampaian dokumen perdata dan dagang ke luar negeri, kerjasama penyampaian dokumen semacam ini tetap dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pertama jalur diplomatik, yakni melalui Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar masing-masing negara, dan asas resiprositas di mana kedua negara sepakat saling membantu penyampaian dokumen berdasarkan hubungan timbal balik. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, penyampaian semacam ini sejalan dengan pasal 390 HIR yang mengatur cara pemanggilan pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan. Oleh karena itu, penyampaian dokumen yang dilakukan oleh PN Ngabang kepada Kotnar dapat dianggap sah secara prosedural. Selanjutnya ada syarat domisili tetap berdasarkan hukum Austria. Isu sentral dalam perkara ini adalah apakah Kotnar memenuhi syarat domisili tetap di Austria sebagaimana diwajibkan oleh pasal 292 ayat 1 ASVG sebagai persyarat untuk mendapatkan tunjangan kompensasi pensiunan kecacatan. Pasal 292 ayat 1 ASVG mensyaratkan bahwa penerima manfaat harus bertempat tinggal secara permanen di wilayah Austria. Berdasarkan ketentuan ini dan jurisprudensi Mahkamah Agung Austria, seorang dianggap kehilangan domisili utama di Austria apabila meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu yang mengindikasikan tidak ada lagi niat untuk menjadikan Austria sebagai pusat kehidupannya. Dalam kasus ini, tergugat menyatakan bahwa sejak lahir tahun 2023, Kotnar telah menetap lebih dari 2 bulan secara berturut-turut di Indonesia. Perlu dianalisis lebih lanjut apakah keberadaan Kotnar di Indonesia bersifat sementara atau permanen, karena jika kepindahannya ke Indonesia bersifat permanen, maka hak atas Ausleit gugur berdasarkan pasal 292 ayat 1 ASVG karena tunjangan ini memang dirancang sebagai jaring pengaman sosial bagi warga yang bertempat tinggal di Austria. Dan jika kepindahannya bersifat sementara, misalnya untuk merawat keluarga dan lain-lain, penggugat dapat berargumen bahwa domisili utamanya tetap di Austria. Penggugat perlu membuktikan adanya ikatan substantif dengan Austria, antara lain kepemilikan tempat tinggal tetap, kewajiban pajak, rekening bank aktif, dan niat untuk kembali ke Austria. Selanjutnya ada status pernikahan dan hak atas tunjangan keluarga. Penggugat bersikeras bahwa pernikahannya memberinya hak atas tunjangan keluarga sebesar 1.700 euro per bulan, yang merupakan nilai lebih tinggi dibanding tunjangan untuk orang lajang sebesar 1.110,26 euro. Namun, penggugat membantah klaim ini dengan menyatakan bahwa istri Kotnar hanya memiliki domisili sekunder di Austria tanpa izin tinggal permanen yang sah. Berdasarkan ketentuan ASVG, tunjangan keluarga baru dapat diterapkan apabila pasangan hidup juga memenuhi syarat sebagai anggota keluarga yang menjadi tanggungan di Austria. Dalam hal ini, status hukum kewarganegaraan dan domisili istri Kotnar menjadi krusial. Apabila istri Kotnar adalah warga negara Indonesia yang tidak memiliki izin tinggal permanen di Austria, maka syarat untuk penerapan family reset tidak terpenuhi. Penggugat perlu menyajikan bukti berupa dokumen kependudukan Austria, visa atau izin tinggal istri, serta bukti keseharian bersama di Austria. Terus ada penentuan hukum yang berlaku atau choice of law. Perkara ini merupakan perkara jaminan sosial yang memiliki dimensi hukum perdata internasional karena melibatkan warga negara Austria
yang kini berdomisili di Indonesia. Dalam menentukan hukum yang berlaku dapat digunakan beberapa asas. Yang pertama, lex fori, karena perkara ini diperiksa di pengadilan Austria, maka hukum Austria adalah hukum yang berlaku sebagai hukum forum. Ini adalah pendekatan yang tepat mengingat lembaga jaminan sosial yang bersengketa adalah lembaga publik Austria. Yang kedua, ada prinsip kedaulatan hukum jaminan sosial. Hukum jaminan sosial bersifat teritorial. Artinya, manfaat yang diatur oleh hukum Austria hanya dapat diklaim berdasarkan hukum Austria dan berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat domisili atau pekerjaan di Austria. Yang ketiga, ada perjanjian bilateral. Perlu diperiksa apakah terdapat perjanjian bilateral antara Indonesia dan Austria di bidang jaminan sosial yang dapat mempengaruhi hak Kotner. Berdasarkan data yang tersedia, belum ada perjanjian bilateral jaminan sosial yang berlaku antara Indonesia dan Austria. Selanjutnya ada kesesuaian pendapatan dengan ambang batas. Tergugat menyatakan bahwa pensiun kecacatan yang diterima Kotner sebesar 1.280,48 euro bruto per bulan telah melebihi standar tunjangan kompensasi untuk orang lajang yang ditetapkan sebesar 1.110,26 euro pada tahun 2023. Oleh karena itu, secara matematis, Kotner tidak lagi memenuhi syarat pendapatan untuk menerima Ausgleich. Namun demikian, apabila klaim tunjangan keluarga dapat dibuktikan ambang batas yang berlaku akan berubah menjadi 1.700 euro sehingga pendapatan Kotner 1.280,48 euro masih berada di bawah ambang tersebut dan ia berhak atas selisihnya. Ini menunjukkan bahwa isu hukum mengenai status pernikahan dan domisili istri sangat menentukan hasil akhir perkara ini. Selanjutnya ada rekomendasi hukum. Berdasarkan analisis hukum di atas, berikut ini disampaikan rekomendasi hukum kepada para pihak penggugat Manuel Kotner. Yang pertama, pembuktian domisili untuk penggugat disarankan untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa kepindahannya ke Indonesia bersifat sementara dan bahwa pusat kehidupannya tetap di Austria, seperti kontrak sewa atau kepemilikan properti di Austria, rekening aktif bank, keanggotaan asuransi kesehatan, dan pendaftaran kependudukan. Yang kedua, pembuktian status istri penggugat perlu menyertakan dokumen lengkap mengenai status hukum istrinya di Austria, termasuk izin tinggal, alamat domisili, dan kemungkinan surat keterangan dari otoritas kependudukan Austria. Yang ketiga, upaya hukum banding apabila putusan pada tingkat pertama tidak menguntungkan, penggugat dapat mempertimbangkan upaya hukum banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Austria. Batas waktu pengajuan banding harus diperhatikan secara seksama. Yang keempat, konsultasi hukum di Austria untuk penggugat sangat disarankan untuk menunjuk kuasa hukum yang memahami hukum jaminan sosial Austria dan hukum kependudukan untuk mendampingi persidangan di Wina. Bagi pihak yang berkepentingan di Indonesia, yang pertama, kerjasama yudisial internasional di PN Ngabang telah menjalankan fungsinya sebagai jembatan kerja sama hukum internasional dengan baik melalui jalur diplomatik dan asas resiprositas. Ke depan, Indonesia perlu mengkaji kemungkinan aksesi terhadap Konvensi Den Haag 1965 untuk memperlancar mekanisme penyampaian dokumen lintas negara secara lebih terstruktur. Yang kedua, ada perjanjian jaminan sosial bilateral di pemerintahan Indonesia perlu mempertimbangkan perundingan perjanjian bilateral jaminan sosial dengan Austria guna melindungi hak-hak warga negara yang bekerja atau tinggal lintas negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.